Kemudian Yuji meminta beberapa slime untuk tinggal di tempatnya Dryad biar nanti bisa saling berkomunikasi. Lalu Yuji pun berpamitan dan pulang ke kota kembali. Tapi saat di dalam perjalanan, Yuji, Proud Wolf, dan para slime bertemu dengan seekor monster. Tentu dengan mudah Yuji bisa mengalahkannya. Ternyata itu berasal dari batu aneh atau batu kristal yang ditemuin Yuji sebelumnya di tempat Dryad. Dan sebentar lagi ada bencana dahsyat yang akan segera terjadi. Di guild petualang, gosip-gosip tentang slime yang menyemburkan sihir api bener-bener cepat menyebar guys. Gale yang menceritakan ini karena dia baru tahu kalau ada slime yang kayak gitu. Jelas orang-orang mah nggak percaya kan? Nggak bakal ada slime yang bisa pakai sihir. Mereka menganggap kalau Gale ini cuma lagi ngigo aja semalam kemarin. Tak lama kemudian, Yuji pun datang menemui Riri untuk menyerahkan bunga Draya yang dipesan oleh Agis. Jelas Riri kaget lah, kok bisa gitu kan Beastamer kayak gini. Kemudian semua bunga Draya pun akan dibeli oleh pihak guild petualang karena mereka sangat membutuhkan item tersebut sebagai obat-obatan. Lalu Yuji memberitahu kalau tadi dia bertarung melawan monster yang aneh. Dan tak lama kemudian Agis menerima laporan bahwa dalam waktu beberapa menit 10.000 pasukan monster akan segera menyerang kota. Dan ini bener-bener keadaan yang gawat karena para petualang di kota ini gak akan mampu melawan monster segitu banyaknya. Nah, ternyata selama di perjalanan pulang, Yuji menyuruh slime-nya untuk berpencar di hutan. Mereka bertugas untuk melaporkan keadaan dan pergerakan para monster yang sedang menuju ke kota ini, yaitu kota Fastan. Agis menyuruh para petualang untuk tetap melawan para monster itu. Gak ada cara lain lagi untuk berlindung, bahkan melarikan diri pun gak bakal sempet ya. Lalu Yuji mengusulkan suatu ide untuk mengalahkan semua monster itu. Awalnya mereka tuh gak pada percaya karena Yuji ini Beastamer kan, gak bakal bisa apa-apa gitu. Nah, Yuji pun menunjukkan bukti kekuatannya, yaitu dengan mengeluarkan tanduk naga yang udah Yuji kalahkan sewaktu awal-awal masuk ke dunia game ini teman-teman. Semua orang kaget dan makin gak percaya kan. Tapi Yuji mengatakan kalau dia punya cara untuk mengalahkan para monster itu. Dia bisa memakai sihir yang menyerupai api naga. Nah, Gale pun teringat tentang slime-slime yang waktu itu telah membantu partinya. Jadi Gale pun akan mempercayai Yuji. Dan Gale mengajak para petualang untuk berjuang bersama dengannya. Para petualang pun segera bersiap di posisi masing-masing. Sedangkan Yuji akan menyusun strategi dan memilih-milih sihir yang akan dia gunakan. Yuji juga menambahkan buff kepada Proud agar dia bisa cepat-cepat mengumpulkan para slime yang berpencar di hutan. Mina 15分で終わらせるぞ。Kemudian Yuji menerima laporan dari slime tempat Dryad berada. Orang aneh datang kembali ke sana dan menaruh batu kristal lagi. Nah, Yuji menyuruh para slime untuk ke sekitar batu tersebut. Dia akan menangkap orang itu dan sekaligus Yuji akan melakukan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu menonaktifkan efek dari batu tersebut. Tapi kali ini Yuji perlu memakai sihir pelindung untuk mencegah kemunculan segerombolan monster seperti sebelumnya. Orang aneh tersebut bunuh diri guys. Padahal baru aja Yuji mau ngorek informasi lebih dalam kan. Tak lama kemudian para monster hampir seluruhnya sampai di kota. Proud yang udah sampai di kota pun diperintahkan Yuji untuk menghambat para monster sebisanya. Sedangkan para slime disuruh untuk mendekati Gale di gerbang kota.
Setelah itu, Yuji yang menyadari Riri ada di sana memerintahkannya untuk menyampaikan pesan ke Aegis. Para petualang harus masuk ke kota karena sebentar lagi Yuji akan memakai kekuatannya untuk membasmi 10.000 monster itu. Nah, setelah Riri menyampaikan pesan tersebut, para petualang masuk ke dalam kota kecuali Gale dan 2 temannya. Di sana masih ada monster yang akan masuk ke kota dan Gale ini gak akan membiarkan hal itu terjadi. Tak lama kemudian, dengan keberaniannya, Perot menghajar monster itu dan membawa Gale dan kawan-kawan ke dalam kota. Dryad juga disuruh Yuji untuk berlindung, dan dia pun menggunakan kemampuannya untuk masuk ke dalam pohon. Di sana dia itu nggak akan terkena dampak apapun. Prinsip yang Yuji pakai untuk melawan monster ini sama seperti dia menonaktifkan efek dari batu kristal sebelumnya. Lalu sihir overpower pun mulai diaktifkan. Setelah para monster itu lenyap, ternyata masih ada monster yang tersisa di dalam hutan. Walaupun MP Yuji udah minus, dia tetap akan memaksakan dirinya untuk memakai sihir tadi sekali lagi dengan mengorbankan HP-nya. Monster berhasil dikalahkan dan Yuji terbangun di kamar penginapan kota. Riri yang khawatir dengan keadaan Yuji pun memberinya makanan. Riri berterima kasih sekaligus bertanya kenapa Yuji mau membantu kota ini. Padahal dia sama sekali bukan penduduk asli sini ya. Yuji pun hanya terdiam sambil teringat masa-masa buruknya saat menjadi budak korporat di suatu perusahaan kejam. Lalu karena Riri nggak mau memaksakan Yuji untuk menjawab, dia pun pergi dari sana. Saat larut malam, Yuji diam-diam pergi dari kota karena dia tuh bener-bener gak mau jadi pusat perhatian guys. Ribet lah pokoknya, Yuji maunya jadi orang biasa aja gitu kan. Dia juga udah meninggalkan satu slime di kota agar bisa tahu keadaan di sana. Di sisi lain, Aegis ke tempat Dryad untuk mengecek orang yang bunuh diri tadi. Aegis mengenali orang tersebut dari lentera yang dibawanya bersama dengan kristal. Keesokan harinya, Riri dipanggil oleh Aegis ke ruangan kantor. Aegis mengatakan kalau dia mengenali lambang dari lentera itu. Aegis udah melaporkan hal ini ke pusat kota dan terlihat di sana ada slime-nya Yuji ya. Otomatis Yuji juga mendengar percakapan itu guys. Dan tak lama kemudian Yuji pun sampai di sebuah kota. Lalu dia akan berkunjung ke sana untuk bergabung ke sebuah party.